Selamat datang di channel Sen 13. Selamat mendengarkan kisah mistis hantu melahirkan di rumah kosong. Di desa terpencil yang jaraknya beberapa kilometer dari kota, terdapat sebuah rumah kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu berdiri di pinggir hutan, terbungkus oleh angin malam yang dingin dan kabut tebal. Warga desa selalu menghindari rumah itu, percaya bahwa ia dihuni oleh makhluk gaib. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Suatu malam, di tengah sunyi yang mencekam, terdengar suara tangisan. Bukan suara tangisan bayi, melainkan tangisan seorang wanita. Suaranya pelan, namun memilukan. Seperti jeritan seseorang yang tengah mengalami kesakitan luar biasa. Malam itu, Sari, seorang bidan desa, baru saja selesai membantu persalinan seorang ibu di ujung desa. Ketika dia berjalan pulang, dengan lampu minyak di tangannya, ia mendengar suara itu. Awalnya ia mengabaikan, mengira mungkin itu hanya suara angin yang bertiup di antara pepohonan. Namun, semakin lama, suara itu semakin nyata, memanggil-manggil namanya. Bu Bidan, tolong, aku butuh bantuanmu. Sari berhenti, terkejut mendengar suaranya begitu jelas. Dengan hati yang berdebar, ia mengikuti arah suara itu, menuju rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah yang diyakini penduduk desa dihuni oleh roh jahat. Sari merapatkan jaket tipisnya saat melangkah ke dalam rumah kosong itu. Udara di dalam terasa jauh lebih dingin dibandingkan luar. Seperti ada kabut es yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Aroma tanah basah dan kayu lapuk menyengat hidungnya, bercampur dengan bau air samar yang semakin jelas. Wanita itu menatap Sari dengan mata yang kosong dan hitam pekat, seolah-olah mereka menembus jiwa Sari dan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Walaupun ketakutan, naluri seorang bidan dalam diri Sari mendorongnya untuk tetap mendekat. Ia tahu ada sesuatu yang mengerikan di sini, tapi ia juga tahu wanita di hadapannya tengah dalam proses melahirkan. Terlepas dari kenyataan bahwa sosok itu bukan manusia biasa. Siapa? Siapa kamu? Sari berbisik, suaranya gemetar. Namun, wanita itu tidak menjawab. Hanya erangan penuh rasa sakit yang keluar dari mulutnya. Tangannya gemetar memegangi perut yang besar, seolah-olah bayi di dalamnya tidak sabar untuk keluar. Sari mencoba menenangkan diri. "Aku di sini untuk membantu," katanya sambil berjongkok di sebelah wanita itu. Mencoba bersikap profesional meskipun kengerian menyelimuti pikirannya. Jari-jarinya bergetar saat meraba perut wanita tersebut, mencoba memastikan posisi bayi. Tiba-tiba, wanita itu menjerit. Tubuhnya bergetar hebat seperti diguncang oleh kekuatan tak terlihat. Sari tersentak mundur, namun sesuatu yang tak terjelaskan menariknya kembali. Di balik rasa takut yang menyesakan, ada dorongan kuat untuk tetap di sisi wanita ini. Bayi ini, pikirnya, harus lahir. Tenang, tarik napas panjang. Sari mencoba menenangkan, suaranya terdengar lirih. Tapi wanita itu hanya merintih, tatapannya kini semakin hampa. Saat Sari mulai membantu proses persalinan, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan wanita itu berubah menjadi lebih transparan, seperti kabut yang mulai menghilang. Namun, rasa sakit yang dialaminya semakin nyata. Setiap jeritannya menggema di dinding rumah, membuat suasana semakin mencekam. Sari melihat ke bawah, dan di antara kegelapan, mulai terlihat kepala bayi yang keluar. Namun, sesuatu tentang bayi itu terasa tidak wajar. Bayinya terlihat pucat, terlalu pucat untuk seorang bayi yang baru lahir. Tubuhnya mungil, namun auranya dingin, seperti ibu yang melahirkannya. Sari menarik napas panjang, menuntaskan persalinan. Ketika bayi itu lahir sepenuhnya, tangisnya tak terdengar, sunyi. Sari menatap bayi itu dengan cemas.
mencoba merasakan kehidupan. Namun yang dia rasakan hanyalah dingin yang menusuk. Wanita itu menatap bayinya sejenak, sebelum tubuhnya mulai lenyap sepenuhnya, meninggalkan Sari sendirian di ruangan itu. Bayi itu tetap berada di tangan Sari, diam, sunyi. Tak ada suara tangisan, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Sari merasakan napasnya tercekat. Bayi itu membuka matanya, dan sepasang mata hitam pekat yang sama dengan ibunya menatap lurus ke dalam jiwa Sari. Di tengah kepanikan, Sari mendengar suara pintu kayu yang berderit pelan. Dia menoleh, namun hanya kabut tebal yang menyelimuti. Tak ada jejak siapapun selain dirinya dan bayi itu. Tapi ada sesuatu, sebuah suara lembut yang berbisik di telinganya. Terima kasih, Bu Bidan. Kami akhirnya bebas. Suara itu terdengar seperti sebuah janji yang menghantui, tetapi juga mengandung kelegaan. Dengan tangan gemetar, Sari meletakkan bayi itu di lantai kayu yang lapuk. Dalam sekejap, bayi itu menghilang, seolah-olah ia tak pernah ada. Rumah itu kembali sunyi, hanya menyisakan keheningan malam dan kabut yang perlahan menghilang. Ketika Sari akhirnya berlari keluar dari rumah itu, dia sadar bahwa dia tidak akan pernah melupakan malam ini. Sejak saat itu, dia tahu bahwa rumah kosong itu memang benar dihuni oleh sesuatu, dan sekarang sesuatu itu telah pergi membawa misteri dan kengerian yang akan selalu menghantuinya. Sari terduduk di lantai, terengah-engah dengan tangan yang gemetar, seolah-olah jiwanya baru saja ditarik dari dalam tubuhnya oleh kekuatan yang tak kasat mata. Ia menatap kosong ke tempat bayi itu menghilang, mencoba meresapi apa yang baru saja terjadi. Udara dingin di ruangan itu masih menusuk, tetapi kini disertai keheningan yang tak tertahankan. Saat dia berusaha berdiri, langkahnya goyah, pandangannya sedikit buram, dan suara bisikan samar terdengar di telinganya, bebas. Tapi tidak selamanya. Suara itu mengalir seperti angin malam yang dingin, menyusup masuk ke dalam pikirannya. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang belum ia pahami sepenuhnya. Dalam keadaan setengah sadar, Sari menyadari ada sesuatu di lantai yang sebelumnya ia abaikan. Sebuah kain baik, usang dan kotor, tergeletak di sudut ruangan. Kain itu terlihat seperti telah berada di sana selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana bisa ada kain bayi di sini? Dengan rasa penasaran bercampur takut, Sari perlahan meraih kain itu. Ketika tangannya menyentuh permukaannya yang lembab, berdebu dan lapuk, memori tiba-tiba menyeruak ke benaknya. Ia melihat kilasan bayangan seorang wanita hamil berlari ke arah rumah ini di malam gelap bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu menjerit minta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Kemudian ada kegelapan. Kegelapan yang pekat dan mencekam. Sari terhuyung mundur, mencoba membuang ingatan itu dari pikirannya. Tapi semuanya terasa begitu nyata, seolah-olah dia berada di sana, menyaksikan peristiwa tragis itu. Wanita itu wanita yang melahirkan di hadapannya. Malam ini adalah arwah yang terperangkap di dalam rumah ini selama bertahun-tahun, menunggu untuk melahirkan dalam penderitaan. Namun, bayi itu, bayi yang tak pernah menangis, kemana ia pergi? Sari keluar dari rumah dengan langkah tergesa. Udara luar yang dingin seolah memberinya sedikit kesadaran. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, rumah itu tampak berbeda. Kabut di sekitarnya perlahan memudar, dan seiring dengan itu, suara-suara yang pernah menghantui rumah itu juga mulai menghilang. Rumah itu, yang selama ini dianggap angker, tampaknya telah dibebaskan oleh persalinan yang ia bantu. Tetapi,
Meski rumah itu tampak tenang dari luar, hati Sari masih bergolak. Suara bisikan yang ia dengar di dalam rumah itu masih menghantui pikirannya. Bebas, tapi tidak selamanya. Apa artinya? Keesokan harinya, di desa itu, kabar mengenai kunjungan Sari ke rumah kosong itu menyebar cepat. Para tetua desa memanggilnya untuk mendengar lebih banyak tentang apa yang terjadi. Di desa kecil ini, kisah-kisah mistis selalu dianggap serius. Dan apa yang dialami Sari bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dalam pertemuan dengan para tetua, salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Darto, mulai bercerita. Rumah itu pernah menjadi tempat kejadian yang kelam bertahun-tahun lalu. Katanya dengan suara rendah, seorang wanita muda, Jamilah namanya, melarikan diri dari suaminya yang kejam dan bersembunyi di rumah itu. Dia sedang hamil besar, tetapi sayangnya tak ada yang menolongnya. Ia melahirkan sendirian dan mati di sana. Warga desa terdiam mendengar cerita itu. Pak Darto melanjutkan dengan wajah suram. Sejak itu, setiap malam tertentu, terdengar suara tangisan dari rumah itu. Banyak yang mengatakan bahwa roh Jamilah terperangkap. Tidak bisa pergi, karena anaknya juga tak pernah benar-benar lahir ke dunia ini. Sari menyadari bahwa inilah yang ia saksikan. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya bayi itu. Mengapa bayi itu tidak menangis? Dan kemana ia menghilang setelah persalinan selesai? Alhasil para tetua desa mengadakan doa bersama untuk arwah ibu yang meninggal di rumah itu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe.